Freddy gimana melihatnya? Apakah mungkin bahwa oke di satu klaster ini untuk figur tertentu yang sudah sowan ke Pak Jokowi, ujungnya ya damai gitu. Jadi selesai gitu. Dan ini akan jadi pesan bahwa apa yang hari-hari ini diperdebatkan oleh publik ya, netizen yang sudah terbelah tentu ya. Kalau bicara tuduhan dugaan palsu ijazah Pak Jokowi ini tentu tidak anti klimaks. Publik, Mas Roy juga saya sepaham bahwa memang ini harus dibuktikan di pengadilan. Sehingga memang harus ada yang tersangka ini sampai menjadi terdakwa di pengadilan. Atau pengadunya menjadi terdakwa. Supaya bisa itu dibuktikan di pengadilan. Kan begitu. Ya, yang sekarang yang paling terdekat kan Mas Roy ini, klaster kedua. Kalau yang klaster pertama itu, kalau saya pribadi juga, toh yang dua juga sudah proses RJ. Nah, ya untuk klaster yang pertama saya sepakat itu juga di RJ-kan saja semua. Kenapa? Ya kenapa itu di RJ-kan saja semua? Kan kepentingan Pak Jokowi karena terus diserang kehormatannya oleh Mas Roy dan kawan, kan dia buktikan. Jadi dengan klaster 2 itu masuk pengadilan, pembuktian itu sudah cukup menjawab pertanyaan publik tentang kasus Pak Jokowi sampai itu nanti diputus. Jadi tidak harus 2 klaster ini memang. Saya pribadi sepakat yang klaster 1 itu di RJ atau berhenti, tetapi Mas Roy dan kawan-kawan memang harus masuk persidangan. Saya menangkap ada pesan jangan-jangan ada pembelahan di sini di tubuh. Betul. Saya mau bilang itu. Inilah strategi belah bambu atau strategi divide et impera atau strategi untuk memecah, dan ini kenapa teknik dari company dulu ya, dari VOC diadopsi lagi oleh Jokowi gitu loh. Jadi Jokowi itu sama aja company, sama dengan ya yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana dalam WA yang beredar kemana-mana. Saya hanya menyampaikan saja loh. Pak Egy menyampaikan, loh jangan dikira kesana itu untuk minta maaf, gak ada. Itu yang saya nggak habis pikir ya, datang ke rumah, sowan terus menasihati orang di situ yang mana dirinya adalah pesakitan jadi tersangka. Justru itulah, ya. Kalau itu benar yang dilakukan oleh Damai Hairul Lubis dan Pak Egy Sujana, dia pejuang. Ya kan begini, kan Pak Jokowi mengatakan nanti akan ditindaklanjutin oleh lawyernya. Saya lihat juga Yaakob Hasibuan sudah aktif di situ. Nah, tetapi kan kita juga sama-sama tahu lawyernya itu kan Bu Neti itu, kalaupun tadi dikatakan Bang Damai Hairul Lubis misalnya ijazah tetap palsu misalnya, atau Bang Egy mengatakan ijazah tetap palsu. Lawyernya Neti udah mengakuin. Lawyer, nggak punya hak suara dong. Sementara Pak Jokowi tadi mengatakan nanti akan ditindaklanjutin oleh lawyernya. Tunggu, soal strategi pembelahan tadi itu, apa betul itu? Bahwa ini harus menjawab anggapan publik juga. Ada yang menganggap bahwa bagus karena supaya nggak rame-rame lagi, ya dipertemukan saja kan. Jadi ada istilahnya tabayun misalnya gitu. Tapi ada di sisi lain yang menganggap ini kan diinisiasi oleh relawan. Oh jangan-jangan ini pembelahan. Nah itu klaster 1. Karena relawannya yang mengantar itu sudah dikenal dulu, 2 orang itu yang namanya Darmizal sama Rahmat itu. Rejo itu ya? Iya, relawan Jokowi itu sekarang mereka bergabung ke Rejo karena udah dipecat juga dari Demokrat. Itu adalah orang yang mau membelah Demokrat waktu itu. Oh ya? Iya, Darmizal dan Rahmat itu termasuk orang-orang yang dulu ada pada Demokrat palsu, Demokrat hasil Deli Serdang Muldoko dulu. Jadi lah udah kelihatan lah ini anunya, tangan-tangan jahatnya udah kelihatan. Gimana Bung Freddy menjawab itu? Apa betul ada strategi pembelahan yang dilakukan di sini gitu, supaya nggak solid di sini, supaya ada kesan perjuangan? Oh ternyata tuh kan nyerah juga akhirnya di pinggir di di kalangan aktivis, di kalangan politisi, di kalangan lawyer, advokat, semua kenal nih Bang Egy Sujana. Kenal, tahu semua ini gimana karakternya. Vokal barang ini. Bukan cuma vokal, ini terdepan terus ini. Nggak ada yang bisa mempengaruhi ini barang, ini orang. Jadi masa sih seorang Egy Sujana yang bisa katakanlah dimanfaatin kalau memang harus dimanfaatin untuk mengadu domba? Enggak. Satu hal lagi lah supaya nggak aneh desas-desus di luar sana. Jangan-jangan sudah ada dalam tanda kutip 86. Nah, atau apalah istilah, angka 8 kan udah keluar tadi, angka 6 belum.
8 dan 6 bentar lagi keluar. 8-6 terhadap 2 tersangka ini untuk selesai sebelum kemudian berakhir. Sekali lagi di saya sampaikan bahwa kepentingan Pak Jokowi memang membuktikan atau membantah tuduhan ini melalui proses persidangan. Dan itu sudah cukup melalui terdakwa nanti 3 ini saja teroris itu. Klaster 1 itu tidak perlu menurut saya, tidak perlu, tapi sudah menjawab persoalan ini gitu loh. Menurut saya itu sudah cukup. Ya, saya setuju dengan Gitu loh. Artinya jangan ada indikasi ada 86 ya. Karena apa? Karena kalau tadi bahwa Egy dikatakan kenal betul. Ya memang Egy sampai dengan last minute pun masih mengatakan kalau nggak ada permintaan maaf, saya justru kesal menasihatin dia. Cuman memang jangan sampai, aku setuju Bang Reddy tadi ya, jangan sampai kemudian ada bau-bau amis. Gitu loh. Dan kami juga menolak kalau ada uang haram nih uang haram. Tolak uang haram. Wah, gitu. Jangan sampai ada uang haram yang beredar, karena kalau ada uang haram ya itu pecundang benar tuh. Kami tolak uang haram. Nah, jadi kalau sampai ada uang haram, ya berarti habislah nama dia. Selama nggak ada uang haram, kami tetap solid. Terserah permintaan dari teman-teman mau dipisahkan 3 dan 5. Tapi kan jangan lupa SPDP-nya 1, SPK-nya juga 1. Jadi itu nanti harus di split sync dulu. Ini kan belum ada split sync-kan. Oke, ini kan tadi ada relawan ya di sana ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah nggak pernah terpikir Bung Freddy kalau Rejo sudah menginisiasi pertemuan Pak Egy dan Bung Damai ke kediaman Pak Jokowi, jangan-jangan Projo menginisiasi pertemuan Pak Anies dengan Pak Jokowi? Begini loh. Orangnya kami yang nggak mau diinisiasi. Oh nggak mau sama sekali? Iya, itu yang mau saya sampaikan. Ngapain? Kita tahu persis standingnya Mas Roy dan kawan-kawan ini sama tentang hal pembuktian ijazah ini di pengadilan. Jadi ide itu pun nggak akan pernah ada dari kawan-kawan relawan? Bukan masalah Nggak ide, usah. niat itu aja tidak ada dari Nggak usah, mereka nggak ini. perlu. Gitu loh. Jangankan sampai ide itu. Iya. Beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman ada relawan Bara JP ke sana, kemudian tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba keluar nanti akan dimaafkan. Kami nggak butuh maafnya. Ngapain juga dia harus minta maaf kepada rakyat? Karena sudah selama sekian tahun ini ya, selama 2 kali periode presiden, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, meskipun nggak full, itu sudah melakukan tindakan tidak benar dengan ijazahnya yang tidak terbukti benar. Udah. Tuh. Itu kan. Apakah mungkin terjadi perdamaian atau restoratif justice? Tunggu, kan Anda sebut juga kan tadi kan Bung Egy orang yang paling vokal sekalipun, yang saya nggak pernah bayangkan dia akan datang sowan ke Solo bertemu Pak Jokowi, itu terjadi. Bang Egy, sejak kasus ini masuk di Polda atau bahkan ketika masih ada laporan di Bareskrim, beliau nggak pernah ngomong apa-apa ke publik. Coba Mas Roy. Oh, artinya dia mau kasih tahu, ya dikondisikan dulu. Jadi jangan bisik dulu di publik lagi netizen. Ada itikat baik yang ditunjukkan sebelum pertemuan itu. Bukan, jauh sebelum itu. Kan saya bilang pada saat masih di Bareskrim, setelah di Polda. Tanda tangan surat itu Egy Sujana, PPU. Iya, sebatas itu saja. Setelah itu, Bang Egy itu nggak pernah lagi keluar. Kalau Mas Roy dan katakan saya teroris tadi kan konsisten terus. Oh iya, kita fight. Sehari berapa kali? Harus gitu kalau loh. itu rakyat harus Konsisten, diberitahu jadi- bahwa ijazahnya palsu. Udah jelas. Itu loh. Dia kayak makan 3 kali sehari ya. Oh, iya. Kalau bicara makan soal cuma Jokowi 3 berapa kali sehari? Kalau kita lihat stasiun TV, channel YouTube ada berapa, nah Mas Roy dan kawan-kawan ada selalu di situ. Oke lah. Oh, untuk menegakkan kebenaran harus gitu Mas Freddy. Gitu. Dan untuk menegakkan kartu ini dan Ya. menguncinya saya akan main dan kita akan main di merah. Merah, oke. Ganti warna merah. Merah. Itu polisi loh, polisi bener. Udah lihat? Ini jelas fotonya bukan Jokowi yang saya kenal. Adik-adik saya itu harus tahu nih, harus berpikir dengan rasio itu. Foto itu. Jadi kan udah jelas.